Nah, belum lagi maka di sini disebutkan, jadi jangan sekali-sekali Allah itu menuntut jaminan atas kalian. Jadi nanti sholat subuh ini salah satu sholat yang nanti di akhirat itu Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Nah, di sholat subuh kita itu seperti apa? Dituntut, ditanyakan. Nah, kalau kita, jangan kita lah ya, orang lain, kalau manusia itu, orang itu tidak melaksanakan sholat subuh, maka Allah pasti meminta, kamu dulu tidak sholat subuh, jaminanku saya minta. Nah, terus mintanya bagaimana? Jadi nanti di dunianya jadi gelisah, jadi rezekinya amburadul gitu ya, jadi tidak tenang, tidak aman, tidak selamat. Nanti di akhirat, kata Rasulullah, summa kubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam, sampai kemudian nanti di akhirat jaminan itu diminta oleh Allah, dia itu wajahnya akan dicampakkan ke dalam api neraka jahanam. Jadi jaminannya Allah itu aman dari neraka jahanam. Kalau tidak sholat subuh, orang itu akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Nah, kalau kita introspeksi, mohon maaf, orang Islam atau jamaah kita sholat subuh di masjid ini, Masya Allah ya, bisa dihitung. Kan kalau diajak, wah pahalanya besar. Kadang-kadang kita itu hanya orang-orang tertentu saja yang ingin pahala besar, itu ternyata tidak banyak. Tapi kalau ancaman ini disampaikan, mungkin bisa ceritanya lain cerita. Sama Pak, kita mohon maaf kalau kita jadi jadi pengendara kendaraan gitu, itu yang pakai helm akan dapat hadiah gitu. Itu belum tentu orang pakai helm Pak. Tapi begitu yang tidak pakai helm kena tilang, wah orang itu akan menghindari kena tilang. Itu nyata ya. Kayak bikin acara yang ikut kerja bakti dapat door prize misalnya, ya ada yang ikut, tapi yang tidak ikut paling-paling door prize kayak gitu ya. Tapi akan beda menjadi kalau yang tidak ikut kerja bakti akan didenda gitu. Nah ini sama, meskipun sama-sama dapat door prize-nya dan sama didenda gitu ya, itu orang akan cenderung lebih berusaha untuk menghindari denda. Nah, inilah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW itu sudah menjelaskan kepada kita, sholat subuh berjamaah itu pahalanya luar biasa besar, ya, besar sekali. Kalau yang mau melakukan itu pahalanya besar. Tapi kalau yang meninggalkan, dosanya juga besar. Nah, hanya karena kita ini jarang mendengarkan pengajian tentang dosa orang yang meninggalkan sholat subuh berjamaah, kan kita jarang dengar nih. Akhirnya kita meninggalkan sholat subuh yo kaya orang di dosa. Betul ya? Kita itu meninggalkan, jangankan sholat yang lain gitu ya. Sama. Karena kita tidak pernah diancam dengan ancaman bahwa ketika kita meninggalkan sholat itu merupakan dosa yang sangat besar, akhirnya ketika orang itu meninggalkan sholat ya ringan-ringan saja gitu. Karena nggak pernah diancam dan dia merasa tidak ada ancaman, sehingga meninggalkan sholat itu menjadi satu yang aman-aman saja ya. Nah, hadis ini adalah keseimbangan, menyeimbangkan. Kalau kita sudah sering mendengar betapa dahsyatnya pahala sholat subuh, maka hadis ini menjelaskan kepada kita betapa dahsyatnya hukuman yang Allah berikan kepada orang yang meninggalkan sholat subuh.
Jadi ini mohon maaf kalau kita masih sering lalai dari sholat subuh, maka mari kita perbaiki sholat subuh kita. Nanti kalau di surat Al-Ma'un itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai, itu lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholat ini, kata ulama, kalau kita lihat tafsirnya itu ada 3 tingkatan yang paling jelek. Yang paling jelek, yang paling urutan itu paling parah lah buat kita ini, yaitu lalai itu meninggalkan sholat. Artinya itu lalai. Jadi kalau orang kok sampai sholat ditinggalkan, itu lalai yang paling parah. Jadi harusnya sholat maghrib, saking sibuknya nggak sholat maghrib. Harusnya sholat subuh, saking ngantuknya ya, tidur bablasan, tidak sholat subuh. Itu lalai yang paling parah, dan itu lalai yang bisa menghilangkan iman. Nah, kemudian lalai yang kedua, itu lalai dalam bacaan. Jadi lalai dalam bacaan ini kita baca sholat, bacaannya keliru-keliru atau tidak fokus, tidak konsentrasi kalau kita ini sholat ya. Atau ada yang mengatakan lalai dalam waktu sholat, menunda-nunda sholat, ini juga lalai. Nanti kalau sudah menunda-nunda sholatnya pengen cepet-cepet, nah ini lalai yang kedua. Nah yang ketiga, lalai yang ketiga itu tidak khusyuk dalam sholat tapi tidak khusyuk, mikirnya dunia, itu lalai. Nah nomor 3 ini yang paling ringan, karena dia fisiknya masih sholat ya, apalagi jadi makmum ya, wis manut imam kan, pikir itu berat. Nah ini banyak, tetapi diusahakan untuk tidak terjadi. Nah ini dalam hadis ini lalai yang itu meninggalkan sholat subuh atau menunda-nunda aja dosanya besar, apalagi sampai meninggalkan sholat subuh. Jadi kalau kita meninggalkan, dosanya besar sekali. Oleh sebab itu jamaah sekalian, mari hadis ini kalau kita amalkan sholat subuh berjamaah, maka kembalinya itu kepada kita. Jadi Allah itu nggak butuh dengan ibadah kita. Jadi ibadah kita mau ibadah atau tidak ibadah, Allah itu tetap Allah. Allah tetap maha kuasa, Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya. Jadi kita mau nyembah Allah atau tidak nyembah Allah, Allah tetap Tuhan Rabbul Alamin. Maka ketika Allah perintahkan kepada kita suatu kewajiban, sehingga kewajiban itu manfaatnya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Seperti Allah perintahkan kita sholat subuh ya, maka ya jaminan Allah dalam hadis ini dijamin, Allah yang memberikan jaminan apalagi kepada kita, sehat, selamat, hatinya tenang, rezekinya jalan, diberi rezeki, dan nanti di akhirat dihindarkan dari api neraka. Itu kalau kita mau melaksanakan. Tapi kalau kita tidak laksanakan, jaminan itu diambil oleh Allah, dimasukkan dalam neraka jahanam, na'udzubillah.